Selamat pagi anak ibu, jumpa kita lagi hari ini dalam mata pelajaran Humas Keprotokolan. Setelah minggu yang lalu kita sudah luring, agak lumayan bisa tanya jawab ya. Jadi hari ini kembali kita belajar daring. Sampai ini ke bab 7. Perhatikan nanti bukunya. Di sana judul bab 7 itu penyusunan pesan di bidang kehumasan. Jadi kita ambil subjudulnya proses penulisan pesan di bidang kehumasan. Nah, kita ini kan calon-calon petugas humas, petugas yang memberikan pesan yang baik, hubungan yang baik kepada pelanggan, kepada audiens, kepada kolega, kepada masyarakat luas gitulah, namanya pun humas, hubungan masyarakat. Berarti kita harus melakukan komunikasi. Nah, melakukan komunikasi itu tidak harus dengan lisan seperti ibu sekarang ini, tapi bisa kita menyampaikan pesan itu secara tertulis. Nah, bagaimana kita menulis pesan kepada masyarakat, kita sampaikan pesan kita kepada masyarakat secara tertulis. Nah, itu dia. Jadi bagaimana prosesnya? Tentu ada tahapannya, ada langkah-langkahnya, tidak begitu saja asal ditulisi. Apa saja langkah-langkahnya? Artinya kenapa kita harus tahu langkah-langkahnya? Supaya pesan yang kita berikan itu bisa dipahami, mengena di hati masyarakat dan berguna bagi mereka. Jadi tidak boleh atas kemauan kita sendiri, tetapi kita harus lihat siapa audiens kita, siapa pelanggan kita, siapa yang harus kita berikan pesan. Ini dia. Jadi prosesnya, yang pertama kita harus merencanakan pesan bisnis. Nah, biasanya di dalam dunia bisnis, di dalam dunia perusahaan ada petugas humasnya. Petugas humas itu nanti yang membuat pesan, apakah dalam bentuk iklan, apakah dalam bentuk banyak nanti selanjutnya ini ya, dalam bentuk katalog, dalam bentuk propaganda. Nah, ini dia. Jadi seorang petugas humas itu tentu harus menganalisis, lihat dulu, pelajari dulu situasinya. Nah, apakah masyarakat itu bisa nanti memahami apa yang kita sampaikan ini, merumuskan tujuan Anda dan mengembangkan profil audiens yang akan membaca pesan. Jadi misalnya seperti sekarang ini, apa yang perlu diiklankan, apa yang perlu disampaikan menjelang pergantian tahun atau akhir tahun. Nah, begitu dia ya. Kemudian pengumpulan informasi, kita kumpulkanlah pulanya informasi. Bagaimana situasi di daerah tertentu? Apakah di sana perekonomiannya masih lancar? Kalau masih lancar, tentu perlu kita sampaikan ke sana produk-produk kita. Tetapi kalau misalnya terpuruk ekonomi karena situasi sekarang, kita sampaikan dengan cara atau dengan gaya bagaimanapun, tentu mereka tidak akan peduli. Kenapa? Karena situasi tidak memungkinkan mereka harus berbelanja misalnya. Apapun kamu katakan, secantik apa, sehebat apapun nanti dia setelah menggunakan atau memakai fashion tertentu, ya nggak mungkin dia tertarik karena memang tidak memungkinkan ekonominya untuk membeli itu. Jadi lihat dulu. Jadi jangan asal kamu promokan, asal kamu sampaikan pesan yang membangkitkan minat untuk berbelanja kalau memang situasi di sana tidak memungkinkan. Kemudian pilih media yang tepat. Media yang tepat, kalau memang di daerah itu belum masuk listrik, tentu televisi belum masuk. Jadi medianya ya nggak bisa lewat televisi lah ya, mungkin radio, begitu dia ya, mungkin secara tertulis dalam bentuk slide misalnya. Kemudian ini memilih medianya, apakah media audiovisual, dapat dilihat, dapat didengar, bisa dibaca, atau hanya audio, bisa didengar hanya radio, atau visual seperti koran dibaca ya. Kemudian setelah kamu analisa, udah kau kumpulkan, udah kau pilih media, lalu organisasikanlah informasi itu, susunlah secara baik. Apa judulnya? Judul itu akan beberapa bagian nanti. Jadi caranya dengan merumuskan gagasan utama itu dia.
membatasi cakupannya, tidak perlu panjang lebar, langsung saja to the point. Itu namanya mengorganisasikan. Jadi apakah mulai dari judul utama, lalu judul utama itu dikembangkan, atau terangkan intinya apa di akhir intinya. Ada juga seperti itu ya. Itu namanya mengorganisasikan informasi. Kemudian tulislah pulanya. Tadi itu kan masih konsep. Kemudian kita tulislah penulisan pesan. Sesudah merencanakan pesan, Anda harus menyesuaikan diri pada audien dengan kepekaan sensitif ya, gaya dan keterampilan dalam berhubungan dengan mereka. Kalau tidak langsung secara tertulis tadi, ya pilihlah kata-kata yang efektif, yang bisa membangun, menciptakan kalimat-kalimat efektif sehingga mereka bisa lebih mudah memahami pesan yang kita sampaikan gitu ya. Jadi kita harus lihat kebiasaan adat di daerah tertentu. Jadi kita sesuaikanlah gaya bahasa kita. Kalau misalnya mereka kurang paham bahasa Indonesia, sesekali kita buat bahasa mereka ya, divariasi supaya lebih mudah mereka paham informasi yang kita sampaikan itu. Jadi kalau di masa-masa sekarang ini, masa-masa COVID ya, COVID lah kamu bicarakan gitu ya. Bagaimana kita menjaga diri, seperti sekarang itu lagi digaung-gaungkan 3M itu kan gitu ya, digaung-gaungkan sehingga tidak lupa. Karena dengan ketiga hal itu bisa diminimalisir, bisa diperkecil penularannya atau kenaknya begitu dia. Digaung-gaungkan lah, itulah pesannya, misalnya pesan humasnya. Kemudian penuntasan pesan bisnis. Nah, merevisi pesan biasa itu ya, kalau misalnya setelah di program tadi, di konsep, nah sebelum sampai kepada masyarakat, ada kalanya direvisi, mengevaluasi, meninjau, serta mengedit dan menulis ulang sampai pesan benar-benar ringkas dan jelas. Kemudian periksa pesan sebelum didistribusikan untuk menghindari kesalahpahaman dalam perwajahan, pengejaan, ataupun kemungkinan problem-problem mekanis lain. Jangan sampai salah tulis, harusnya yang kamu tulis uang. Nah, udah jauh kali tuh. Memproduksi pesan, gandakanlah pesan yang mau disampaikan. Unsur desain yang efektif, yang bisa menarik. Seperti sekarang ini, saking pentingnya kita memutus rantai COVID ini, sampai Bapak Jokowi gambarnya di mana-mana ada dibuat slide-nya, gambarnya pakai masker, jangan kendor, tetap pakai masker, lakukan 3M. Nah, itu dia. Kemudian bagi pesan ya, dibagi, didistribusikan menggunakan media apa yang dipilih ya. Pastikan semua dokumen dan file yang relevan telah berhasil didistribusikan, dibagikan, jangan sampai ada yang tertinggal. Jadi untuk pagi ini yang boleh Bu sampaikan, dengan harapan kalian tetap baca, kalian tetap ulang-ulangi seperti tatap muka kita yang kemarin. Begitu saya bertanya untuk mengevaluasi apakah kalian paham, ternyata ya begitulah ya, enaknya memang tatap muka. Namun pun demikian, Ibu berharap, Ibu yakin kalian akan tetap membekali kalian dengan pelajaran-pelajaran untuk memperkaya pengetahuan kalian. Inilah yang boleh Ibu sampaikan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.